Terima kasih atas pujiannya. Dalam rangka kita merayakan Hari Raya Ulang Tahun Yewon ke-34, kita menyaksikan pujian khusus dari tim, dan saya mendengarkan baju dan segala keperluan untuk pujian barusan itu dibantu oleh seorang penatua. Terima kasih atas bantuannya, dan kami percaya bahwa kami yang hadir di ibadah ini hanya memuliakan nama Tuhan. Jadi dari Departemen Anak Kecil sampai Departemen Lansia, kami memuliakan nama Tuhan atas hari ulang tahun Gereja Yewon ke-34. Dan pada jam 2 siang hari ini, kita akan menyaksikan khotbah yang dibawakan oleh seorang misionaris di gereja kami, dan saudara pun dapat datang hadir untuk menyaksikannya. Dan beliau sangat luar biasa, dari Kanada dan juga pernah ke Korea Utara. Dan sampai ia diberi hukuman penjara. Tetapi sebelum ia menjadi seorang martir, seorang presiden Amerika Serikat telah membantu ia sehingga ia tidak jadi diberi hukuman kematian. Jadi misionaris ini bernama Im Hyun-soo, dan saudara bisa menyaksikan beliau di berbagai macam platform seperti di YouTube dan lain-lain. Jadi saudara bisa menyaksikan begitu banyak orang hamba Tuhan yang mempertaruhkan nyawanya untuk menyampaikan Injil ini ke seluruh dunia. Semoga saudara bisa mendapatkan berkat dari pujian tersebut, dari khotbah tersebut. Mari kita mengakui iman kita, Yesus adalah Kristus, Anak Allah yang hidup. Amin. Jadi hari ini hari ulang tahun Gereja Yewon ke-34. Tolong memberi salam kepada semua saudara yang hadir secara offline dan online. Mari kita setiap hari berkembang. Saya akan memberi khotbah hari ini dengan judul Gereja Sejati Zaman Ini. Jadi hari ini adalah hari Minggu yang memperingati hari ulang tahun Gereja Yewon ke-34. Dan 34 tahun yang lalu, pada tahun 1987, kami merintis gereja dengan nama Gangseo-ro di daerah Mokdong. Dan sejak tahun 1993, kami pindah ke tempat di mana kami berada di tempat ini, dan kami memperluaskan gedung gereja dan juga membangun gedung khusus untuk para training, para remnant untuk training dan lain-lain, sehingga kami bisa memiliki rupa seperti sekarang. Mari kita tepuk tangan untuk memuliakan nama Tuhan. Hanya Tuhan yang telah melakukan sedemikian rupa. Jadi Tuhan memakai saya yang tidak memiliki apa-apa, sehingga Tuhan memakai kami semua dan memimpin kami secara detail dari satu sampai segala hal. Dan dari kemarin dan sampai saat ini, setan terus mengganggu kita dan menyerang kita. Tetapi walau di tengah serangan tersebut, Tuhan terus memakai gereja Yewon ini sebagai platform landasan untuk menyampaikan Injil ke seluruh dunia. Jadi saya mengucap syukur atas semua hal itu. Dan pada hari ulang tahun
hari ulang tahun ke-34 ini kita jadikan sebagai jadwal yang mempersiapkan hari ulang tahun ke-35 tahun depan karena kita mau berdoa dan maju ke depan untuk merealisasikan pelunasan atas gedung gereja Yewon ini. Dan untuk itu kami berdoa juga dari sekarang untuk memberi jabatan kepada jemaat gereja Yewon. Kalau misalkan kita melihat kondisi saat ini yaitu COVID-19, pasti sulit untuk percaya bahwa apakah ini bisa terjadi atau tidak. Tetapi kalau kita melihat kembali jejak gereja Yewon selama ini, kita terus berkembang walaupun dalam kondisi yang mustahil. Kami sudah melalui krisis moneter dan juga pada saat kami membangun gedung gereja ini pun kita mengalami perubahan peraturan untuk membangun gedung-gedung di Korea Selatan. Sehingga kami harus ubah lagi dan juga harus mengalami berbagai macam kesulitan, tetapi bersama dengan para penatua dan juga para diaken kita dapat melaluinya. Apalagi pada saat kita menghadapi krisis moneter, seluruh Korea Selatan kita semua menghadapi kesusahan, tetapi tetap kita dapat melanjutkan pembangunan gereja. Jadi selama 28 tahun kami mengalami perluasan gedung gereja. Sebenarnya gereja kita ini, gereja Yewon ini bukanlah sebuah gereja yang dibangun atas pengorbanan oleh satu gereja. Ini adalah hasil pengorbanan oleh seluruh jemaat gereja Yewon karena kami memegang firman yang mengatakan bahwa Tuhan sendiri di kepala barisan mereka. Jadi sampai banyak orang yang mengambil hasil depositonya mereka dan juga mereka meminjam uang dari bank dan sampai mereka mencari uang sana sini untuk memberi persembahan untuk pembangunan gereja. Jadi itulah yang Tuhan kasih kepada kita. Jadi Tuhan yang di kepala barisan kita benar-benar bebas dan merdeka dari semua rasa ketakutan dan kegelisahan. Dan pada tahun ini apa yang Tuhan katakan, bukalah mulutmu lebar-lebar maka aku akan membuatnya penuh. Jadi Tuhan Allah yang menjadi kemampuan bagi kita akan dipuaskan oleh Tuhan Allah karena Tuhan hanya melihat iman kita. Tuhan membuka jalan di padang gurun dan Tuhan membuat sungai di padang gurun dan Tuhan Allah yang seperti itu akan melakukannya. Jadi dalam rangka hari ulang tahun ke-34, mari kita mempersiapkan pelunasan gedung gereja pada tahun depan. Tetapi persiapan kita itu cuma hanya satu, yaitu kita melakukan apa yang telah Tuhan misikan kepada kita. Apa yang Tuhan telah tugaskan kepada kita. Jadi hati yang saya miliki pada saat saya merintis gereja itu bukanlah saya membangun gereja untuk sebagai salah satu gereja yang lain, tetapi membangun gereja yang benar-benar diperlukan oleh Tuhan Allah yang melakukan
tugas gereja pada zaman ini. Jadi yang penting kita melakukan apa yang kita telah ditugaskan oleh Tuhan. Kalau gitu semuanya akan ditambahkan oleh Tuhan Allah. Kisah Para Rasul pasal 2 yang barusan kita baca ini menjelaskan bagaimana rupa jemaat gereja mula-mula. Karena mereka adalah teladan dari gereja sejati. Tetapi gereja pada zaman ini itu seperti garam dunia yang sudah menjadi tawar, sehingga kita dibuang dan diinjak orang. Tetapi kita harus berubah, harus memiliki rupa gereja sejati yang diinginkan oleh Tuhan dan memberi pengaruh rohani kepada orang lain. Walaupun kita melihat konten Squid Game, maksudnya konten yang begitu terkenal pada Netflix ini pada zaman ini yang berjudul Squid Game, dan di sana ada salah satu tokoh karakter yang memiliki jabatan seorang pendeta, dan di sana kami bisa menyaksikan orang yang menulis cerita itu memiliki luka terhadap orang-orang Kristen. Jadi itu adalah karakter orang Kristen yang dilihat oleh orang yang tidak percaya. Dan ada seorang wartawan bertanya kepada William Booth, yaitu seorang pendeta Metodis yang mendirikan Bala Keselamatan. Pertanyaannya dia adalah, apa krisis yang paling besar dan apa hal yang membahayakan dunia ini di masa depan? Dan Booth ini menjawab bahwa yang paling bahaya bagi dunia ini adalah gereja yang tidak berperan sebagai gereja. Jadi gereja yang hanya fokus kepada filsafat dan tidak ada yang namanya pengampunan. Dan juga kekristenan yang tidak menjelaskan Kristus dan agama yang tidak ada Roh Kudus, politik yang tidak ada Tuhan Allah, dan menjelaskan tentang surga yang tidak ada neraka. Jadi gereja yang tidak ada hidupnya Yesus Kristus, gereja yang tidak ada kemampuan Yesus Kristus, apakah itu gereja? Walaupun ada di dunia ini, mereka tidak bisa berperan. Oleh karena itulah peran gereja menjadi tawar di dunia ini. Jadi cobalah saudara lihat. Negara yang membawa yang reformasi agama, negara Amerika Serikat, negara Eropa, mereka semuanya lagi tutup pintu gereja. Jadi kalau kita melihat gereja yang mau fokus, mau pelayanan yang bersifat konservatif, itu saya melihatnya Korea Selatan setidaknya mereka masih mempertahankan itu. Jadi apa yang telah diduga, apa yang telah dinubuatkan oleh William Booth ini, sayangnya itu benar-benar terjadi pada saat ini. Jadi karakteristik yang sangat unik yang dimiliki oleh gereja itu menjadi tawar. Jadi mereka orang-orang dunia berkata, jangan menciptakan hanya Yesus Kristus. Kan ada hal yang lain. Kenapa harus hanya Yesus Kristus? Jadi kita harus memberi pengaruh dan membawa reformasi kepada ladang yang menjadi tawar seperti ini. Seperti seekor ikan salmon yang mereka melawan arus sebuah sungai. Seperti ikan salmon itu, kita
hanya memproklamasikan kebenaran Injil sejati yang menjadi penyelamatan dan menjadi jawaban atas segala masalah. Jadi dalam rangka Hari Raya Ulang Tahun ke-34, mari kita menjadi gereja yang dipakai oleh Tuhan untuk memberitakan Injil ini dengan persatuan Injil dan persatuan perjanjian. Subjudul pertama adalah sosok sejati yang dimiliki oleh gereja. Kalau kita melihat Kisah Para Rasul pasal 2 yang kita bacakan hari ini, kita bisa melihat kedatangan Roh Kudus secara resmi di loteng Markus pada hari Pentakosta. Dan pada saat Yesus bangkit kembali dan naik ke kerajaan sorga, Tuhan Yesus berfirman kepada murid-muridnya bahwa kalian harus menunggu seorang penolong yang lain, dan itu berarti Roh Kudus. Jadi 120 murid-murid Tuhan berkumpul di loteng Markus dan mereka bertekun sehati berdoa bersama-sama. Dan itu adalah gereja loteng Markus, dan itu adalah titik pemulaian jemaat mula-mula. Dan murid-murid yang telah menerima Roh Kudus ini, mereka memberitakan Yesus adalah Kristus dengan bahasa mereka masing-masing, dan melalui Petrus yang memberitakan khotbah ini, 3.000 orang telah kembali kepada Tuhan Allah. Jadi apa yang mereka telah lakukan? Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa dari ayat 42. Jadi maksudnya bertekun itu artinya mereka sangat fokus dan mereka meneruskan itu, melanjutkan fokusnya mereka ke konsentrasi mereka. Jadi jemaat mula-mula mereka fokus kepada 3 hal secara besar. Yang pertama adalah mereka fokus kepada pengajaran rasul-rasul. Jadi itu adalah akarnya kehidupan beriman. Jadi kalau tidak ada akar dari kehidupan beriman, walaupun mereka sangat memakai hati sampai nangis dan mereka mau mempertaruhkan nyawanya dan segala macam, tetapi mereka cepat berubah. Jadi maksudnya bagaimana? Di dalam roh mereka, di dalam jiwa mereka, firman Tuhan Allah tidak berakar. Martin Luther, yaitu seorang membawa reformasi agama, ia mengatakan bahwa gereja adalah rumah firman. Kenapa? Karena di dalam firman segala masalah diselesaikan. Jadi di dalam firman kita berdoa, di dalam firman kita menerima jawaban. Itu adalah kehidupan beriman yang sesuai dengan Alkitab. Jadi ini alasannya mengapa kita tidak boleh lupa dengan firman yang diberitakan secara mingguan. Jadi apa intisari dari pengajaran rasul-rasul dari kitab Kisah Para Rasul pasal 2 ini, yaitu Yesus Kristus. Dan rasul ini adalah orang-orang yang benar-benar tinggal dan hidup bersama dengan Yesus. Mereka adalah orang-orang yang menyaksikan sendiri kematian dan kebangkitan Yesus. Oleh karena itu, setiap firman yang mereka miliki itu memiliki rasa hidup. Jadi coba saudara bayangkan, mereka bersaksi hal yang mereka alaminya sendiri. Jadi orang-orang yang mendengarkannya juga pasti merasakan hidupnya firman tersebut. Jadi saya berharap jemaat gereja Yewon pun memiliki rasa hidup dari kesaksian. Apa salah satu ciri-ciri yang dimiliki oleh orang yang sehat? Yaitu mereka selalu memiliki rasa lapar. Karena mereka jadi walaupun mereka memiliki banyak makanan, mereka selalu lapar. Jadi secara rohani pun sama.
walaupun terus mendengarkan firman Tuhan, 아멘. ingin 이런 mendengarkan 상태가 terus. 영적 정상 상태입니다. Dan kondisi yang seperti ini baru disebut kondisi rohani yang normal. 말씀을 들으면서 하나님과의 이 관계를 굳건히 한 후에 Kedua, 또 그다음 이어서 뭐야? jemaat mula-mula mereka adalah jemaat yang jemaat yang menjadi tempat untuk berkumpul dan memecahkan roti dan berdoa. Kalau kita membaca firman ini, banyak orang yang salah paham bahwa berkomunikasi dengan orang dunia itu juga memecahkan roti dan berdoa. Tetapi sebenarnya tidak. Itu menceritakan tentang forum. Mereka memakai firman Tuhan dan mereka melakukan forum bersama-sama sehingga itu bisa menjadi hubungan yang sangat indah. Dan membagi firman Tuhan dan juga membagi bagaimana caranya mereka menerima jawaban doa. 성동 안에 이런 교제가 이루어지는 거 이걸 뭐라 그래요? 지상 천국이라고 그래요. Jadi forum yang terjadi di antar jemaat itu maksudnya bagaimana? Itu adalah kerajaan sorga yang ada di bumi. Jadi cobalah saudara bayangkan, saudara bertemu dengan siapa dan saudara menceritakan apa dengan orang-orang tersebut. Jadi saudara berkumpul dengan sesama jemaat gereja Yewon. Apakah saudara membahas hal-hal yang sama dengan hal-hal yang saudara bicarakan dengan orang-orang dunia? Harus fokus kepada firman Tuhan dan harus fokus dengan forum. Kalau saudara memecahkan roti dan berdoa bersama-sama, kalau begitu saudara pasti akan merasakan kedatangan Roh Kudus. Saya pun pernah makan cuma 2 kali sehari dan sepanjang hari kami melakukan forum bersama-sama. Pada saat itu baca berita aja saya tidak nonton. Jadi itu adalah isi dari firman Tuhan. Jadi kita hanya kita mendengarkan firman Tuhan dan berdoa dan berkomunikasi dengan orang-orang lain. Sampai kita tidak sadar bahwa kita harus makan. Jadi sekarang baru saya sadar, itu adalah 3 hari ini, firman hari ini, doa hari ini, dan forum hari ini. Kalau misalkan kita bertemu dengan orang lain dan membicarakan hal-hal duniawi, itu adalah hal yang membuat waktu menjadi sia-sia. Jadi pada saat forum, apa yang kita harus miliki, yaitu kita harus memiliki anugerah dan harus memiliki firman di dalam diri kita dan baru bisa melakukan forum. Bagaimana caranya forum tanpa firman Tuhan? Jadi bagaimana caranya saudara bisa pergi ke ladang kalau tidak ada kesaksian? Jadi semuanya kebohongan kalau saudara berusaha untuk melakukan segala sesuatu tanpa firman Tuhan. Jadi gereja Yewon, gereja kita, sudah lama kita melakukan pembangunan gereja. Oleh karena itu, orang yang sensitif masalah pembangunan gereja kayak gitu, mereka sudah meninggalkan gereja kami. Jadi saya sampai penasaran dan juga banyak orang juga tidak paham bagaimana caranya jemaat bisa betah tetap di gereja Yewon padahal begitu lama melakukan pembangunan gereja. Jadi saya percaya bahwa itu pun pasti ada rencana Tuhan yang luar biasa.
교제 나눈 후 그들은 Dan ketiga adalah jemaat mula-mula mereka fokus kepada berdoa. 기도 중심이 아니고 Jadi setelah mereka memecahkan roti dan lain-lain dan berforum dan berkomunikasi, mereka bertekun dalam berdoa. 합심으로 Jadi bukannya berdoa untuk hal yang berpusat pada diri mereka, tetapi mereka saling berdoa untuk gereja mereka. 당시 예수님을 믿는다라는 것은 Pada zaman itu, percaya kepada Yesus itu harus mempertaruhkan nyawa. Berbeda dengan zaman sekarang. Mereka pasti diusir dari tempat kerja dan mereka diusir dari rumah tangga mereka kalau mereka mengatakan mereka percaya Yesus. Oleh karena itu, 기도로 힘을 얻었습니다. komunitas jemaat mula-mula mereka jadinya bisa bersatu dengan teguh. Banyak orang mengatakan pandemi COVID-19 ini merupakan zaman yang mengalami krisis yang sangat besar. Tetapi kalau kita melihatnya secara rohani, ini adalah zaman bukannya zaman dalam krisis, tapi zaman dalam berdoa. Jadi kita harus memakai doa untuk menggerakkan tata kerajaan sorga dan melampaui ruang dan waktu, supaya terang Kristus itu datang ke ladang kita dan ke kehidupan kita sehari-hari. Ada seorang penulis pujian Kidung Jemaat yang bernama William Cowper. William Cowper ini menjelaskan tips, maksudnya cara rahasia untuk mendapatkan kemenangan bagi anak-anak Tuhan, yaitu berdoa. Karena jika kita tidak berdoa, itu artinya kita berhenti di tengah-tengah pertempuran, dan doa ini adalah hal yang membuat pedang orang Kristus menjadi makin tajam. Karena apa yang paling ditakuti oleh setan adalah seorang jemaat yang sangat lemah, berlutut dan berdoa. Jadi jemaat gereja Yewon, rahasia kita untuk memperoleh kemenangan adalah ada di dalam doa. Doa untuk semua orang. Doanya seorang penguasa dunia. Ini semuanya ada di dalam doa. Cobalah saudara menghubungkan segala hal dengan doa. Segala tempat, segala hal, segala orang. Kalau gitu saudara dapat menikmati kebahagiaan yang tidak bisa dideskripsikan. Dan pada saat itu, kuasa yang luar biasa pun akan saudara miliki. Jadi kalau kita melihat cara duniawi juga, kalau misalkan satu orang, dia fokus kepada satu titik, roh jahat akan berkuasa sehingga dia bisa memiliki kemampuan yang tidak bisa dideskripsikan dengan ilmu duniawi. Jadi sama seperti itu, kita harus memakai kuasa rohani dengan cara konsentrasi. Jadi jangan sampai hal-hal yang tidak penting mengganggu konsentrasi saudara akan doa. Jadi bagaimana caranya kita pergi ke tempat yang dapat mengalami kemampuan Tuhan 24 jam, yaitu doa. Jadi saya berharap seluruh jemaat gereja Yewon dapat menikmati kemampuan sejati yang dapat dari doa. Subjudul kedua adalah kesaksian dari gereja sejati. Kita bisa melihat dari ayat 43 berkata, maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Jadi di sana ketakutanlah mereka. Itu maksudnya bukannya rasa takut yang biasa kita ketahui, tetapi ketakutan yang digambarkan dari sana itu mereka kaget, terkejut. Karena mereka melihat kehidupan jemaat mula-mula. Karena
Allah itu benar-benar turun di kehidupan mereka masing-masing dan sehingga mereka menyadari bagaimana Roh Kudus yang bekerja. 없었어요, 전혀. 그런데 사람들이 Jadi pada saat itu 그 jemaat mula-mula mereka 교회 tidak 신도들을 memiliki 하나하나 tempat 보면서 gereja seperti ini dan tidak memiliki sistem organisasi seperti sekarang. Jadi orang-orang semua terkejut. 그 한 사람 한 사람 속에서 예수 생명, 예수 능력이 나타나기 때문에 Oleh karena itu, karena mereka melihat 할 수밖에 없는 ada 증거가 나타났기 kehidupan 때문에 Yesus dan ada kekuasaan Yesus di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Kita bisa melihat dari ayat 44 sampai 47 itu dijelaskan secara detail. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Jadi mereka tidak ada rasa rakus akan materi. Karena mereka dipimpin oleh Roh Kudus, jadi cara mereka memandang dunia itu berbeda. Jadi mereka mengatur materi itu sangatlah berbeda. Jadi uang itu memang kita butuhkan, karena dengan uang itu kita dengan memakai uang itu kita bisa melakukan penginjilan dan membuat sistem kebaktian dan lain-lain. Tetapi janganlah sampai uang ini membuat kita menjadi sombong dan menjadi berpikir berpusat pada diri kita sendiri. Jadi hanya Kristus, hanya kerajaan Tuhan, hanya kepenuhan Roh Kudus. 이렇게 되면 주께서 주신 것 주를 위해 선다는 뭐요? 영적 총직이십니다. Kalau begitu, kita pastilah memiliki kesadaran sebagai seorang pengintai. 공동체를 위해서 헌신하면 헌신할수록 뭐가 나와요? 내 마음속에 기쁨과 감사가 흘러. Jadi kalau kita terus fokus, kalau kita fokus kepada hal yang bagaimana caranya kita memberi kepada Tuhan Allah, kalau itu pastilah ada rasa sukacita dan rasa syukur. Semakin kita memberi kepada Tuhan Allah, semakin besarlah rasa sukacita dan rasa bersyukur itu. Jadi selama 34 tahun kemarin, saya benar-benar merasakan begitu banyak jemaat gereja Yewon memiliki rasa syukur dan rasa sukacita ini. Kalau kita melihat Kisah Para Rasul 4 ayat 32, di sana menjelaskan ada perubahan yang dialami oleh jemaat mula-mula, yaitu adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaan adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Jadi sebagai dampaknya, mereka bersatu di dalam Injil. Itu saksinya, ayat 46 dan 47. Dan kalau kita melihat yang tidak bersatu, mereka semuanya bertengkar di dalam gereja karena mereka saling merendahkan, mereka saling membenci untuk mendapatkan jabatan, untuk menjaga gengsi mereka. Coba kita lihat, kalau kita melihat agama lain, mereka semuanya bisa bersatu, tetapi hanya kekristenan doang tidak bisa bersatu. Semuanya beda sinode, beda pandangan, jadi tidak bisa bersatu, malah terpecah belah. Rumah tangga juga sama, gereja juga sama.
antar negara juga sama. 남북이 힘을 합쳐 Mereka saling 미국이 벌벌 떨 정도로 berpecah belah. 중국이 벌벌 떨이 민족은 다릅니다. 우리 한국 Apalagi negara Korea yang kecil ini pun mereka terpecah belah menjadi Korea Selatan, Korea Utara. 그만큼 머리가 좋아요. 그러다 보니까 이 하나 이걸 Jadi orang Korea dan orang Korea Selatan dan Utara aja tidak bisa bersatu. 성도 여러분, Jadi jemaat gereja Yewon, mari kita oneness bersatu di dalam Injil. Jadi kita akan membacakan ayat 46 dan 47 apa yang dikatakan, dengan bertekun dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Jadi setiap hari mereka bersatu dan bertukun. Jadi maksudnya bertukun dengan sehati, maksudnya mereka membentuk kesatuan. Jadi mereka saling suka sampai sukanya sampai bagaimana, sampai mereka bertemu setiap hari. Mereka mempertaruhkan nyawa dan berkumpul bersatu. Apakah saudara pernah mengalami kehidupan beriman yang setiap hari berkumpulnya? Kalau saya setiap malam berkumpulnya. Yang datang cuma 10 sampai 15 orang. Dan kami berkumpul dan bertukun sehati, berdoa. Dan kita forum mengenai firman dan forum mengenai doa sampai jam 2. Jadi kita berkumpul malam-malam dan forum sampai jam 2 subuh, dan sampai dari jam subuh dan dari jam 2 subuh dan sampai jam 5 subuh kita doa sendiri, dan jam 5 subuh kita ikut ibadah subuh. Kalau kita tidak mendapatkan anugerah dari Tuhan Allah, tidak bisa melakukan hal seperti ini. Kita kan butuh waktu juga untuk ketemu dengan orang-orang dunia, teman-teman dunia, tetapi bagaimana caranya bisa berkumpul seperti ini setiap hari? Ini tidak masuk akal. Berkumpul di gereja, berkumpul di rumah. Jadi bukannya mereka berkumpul di bait Allah, tetapi juga berkumpul di rumah mereka masing-masing. Jadi sama seperti sistem darakpang kita, bukannya mereka berkumpul di gereja untuk beribadah, tetapi mereka melakukan komsel dan mereka beribadah bersama-sama. Jadi dengan ini mereka memuji Tuhan Allah. Jadi dengan kondisi yang seperti ini, apa yang terjadi? Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Jadi apa alasannya kita berkumpul? Untuk menyelamatkan jiwa-jiwa. Untuk apa kita berkumpul juga saat ini? Untuk memuliakan Tuhan Allah. Ya, jadi untuk memberi materi dan juga untuk memakai waktu kita sendiri, untuk apa kita mengabdi di gereja ini? Untuk menyelamatkan jiwa-jiwa. Jadi kita harus menyampaikan Injil ini 237 negara dan 5.000 suku bangsa. Jadi kita harus selesai dengan soal utang dan segala macam, dan sekarang saatnya untuk membantu para misionaris. Amin. Jadi dengan materi yang telah dibawakan, materi yang telah dipersembahkan oleh jemaat, mari kita fokus untuk membantu para misionaris dan menyelamatkan jiwa-jiwa.
기도하면서 준비했다고 내게 말을 하더라고. 라스트 10,000이라 가지고 1,000명이다. 라스트 1,000명이. Jadi saya telah diceritakan oleh seorang penatua bahwa katanya mereka mau memakai proyek 1.000 orang. Jadi dengan persembahan dari 1.000 orang, mari kita lunasin semua utang gereja. Jadi saya tidak pernah berada di barisan pertama dalam menjalankan gereja ini. Selalu dipimpin oleh jemaat gereja Yewon. Jadi sampai saat ini kita tidak pernah melakukan suatu hal yang diminta oleh misionaris. Maksudnya kita membantu mereka, tetapi kita tidak pernah memberi semua yang diminta oleh misionaris. Jadi itu selalu menjadi rasa sakit bagi kita semua. Oleh karena itu, mari kita sekarang saatnya fokus kepada membantu mereka dengan sepuas-puasnya. 가는 곳마다 생명이 막 살아나고 치유와 회복의 놀라운 Kalau kita melihat kitab Yehezkiel 47, di sana kita bisa melihat ada air yang keluar dari bawah ambang pintu bait suci itu mengalir terus sampai ke timur dan juga sampai ke barat, sampai itu yang dapat menghidupkan segalanya. 되살아난다 이 말은요. Jadi hidup kembali itu dalam bahasa Ibrani itu merupakan lapa, dan lava ini artinya 정상으로 돌려놓는다는 의미죠. artinya menjahit kembali apa yang sudah robek dan memperbaikinya. Jadi dengan kata lain, 그렇게 의미로 썼어요. menyembuhkan kembali menjadi kondisi normal. 하나님은 뭐요? 치료하시는 하나님이시다. Jadi kata yang dipakai dari Alkitab ini suka dipakai untuk menjelaskan penyembuhan atau pemulihan. Jadi kalau misalkan itu Tuhan Allah sendiri, Tuhan Allah yang akan menyembuhkan, akan memulihkan. Karena Tuhan Allah yang menjadi sumber dari segala penyembuhan dan pemulihan. Jadi orang mati pun akan hidup kembali. Jadi sejak bertemu, 소망의 풍성한 생명력으로 가득 찬 참 오아시스의 인생으로 바뀌게 jadi 됩니다. sejak kita bertemu dengan Yesus, semua kehidupan kita yang penuh dengan putus asa dan juga kekecewaan itu pastinya akan dihidupkan kembali dengan air yang keluar dari bait suci ini. Kesimpulannya adalah ada sebuah majalah yang membahas tentang sains. Ini bernama Science, dan itu memiliki sebuah artikel yang menjelaskan tentang kecoa yang selama ratusan tahun manusia berkembang dan juga melakukan penelitian supaya bisa membunuh kecoa-kecoa itu memakai racun kecoa. Tetapi artikel itu mengatakan walaupun manusia melakukan penelitian dan juga research dan segala macam, tetapi kecoa makin bertambah jumlahnya. Sehingga tim yang meneliti tentang serangga-serangga di daerah North Carolina di Amerika Serikat, mereka mendalami penelitian ini. Mengapa kita terus membuat racun kecoa, tetapi kecoa ini makin bertambah? Dan mereka menemukan jawabannya bahwa kecoa ini sebenarnya mereka suka yang manis, tetapi karena mereka mengetahui bahwa di dalam racun kecoa itu mengandung rasa manis, sehingga mereka mengubah seleranya mereka itu menyukai yang manis-manis menjadi yang tidak menyukai yang manis-manis. Jadi mengapa saya menjelaskan hal ini? Tidak ada orang yang suka dengan kecoa, tetapi kecoa yang dibenci oleh semua orang ini pun mereka
terus berkembang supaya mereka bisa hidup. Jadi kehidupan rohani kita pun harus berkembang, tidak boleh berhenti. Kalau misalkan kita terhenti, itu maksudnya bukannya kita terhenti dan di sana saja, tetapi itu namanya mundur. Kalau setan ini akan terus berusaha supaya kita terus mundur dan kita makin kalah secara rohani. Setan akan terus membuat kita berdiam diri. Setan akan terus mengatakan, cukuplah sampai segitu. Oleh karena itu, kita harus fokus fokus dengan perkembangan kita sehari-hari. Jadi dalam rangka kita merayakan hari ulang tahun ke-34 tahun, kami dan semua saya berdoa supaya seluruh jemaat gereja Yewon tidak pernah terhenti, tetapi terus maju ke depan dengan pengalaman, dengan perjanjian. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Allah, terima kasih karena selama ini Tuhan memimpin gereja Yewon yang diinginkan oleh Yesus, dan biarlah untuk ke depan pun kami dapat menunjukkan kesaksian di mana itu pun diinginkan oleh Tuhan Allah, sehingga kami terus dipakai oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita memuji pujian dengan memberi persembahan syukuran untuk pembangunan gereja. Tuhan tolong berkatilah semua tangan-tangan yang memberi persembahan untuk merayakan, untuk mengucap syukur atas hari ulang tahun gereja Yewon ke-34. Biarlah mereka dapat menikmati kebebasan dan juga kemerdekaan sejati, yang mereka dapat memuliakan nama Tuhan. Semua persembahan persepuluhan, persembahan pembangunan dan persembahan penginjilan misi, Tuhan sendiri yang berkati mereka persembahan tersebut, supaya persembahan tersebut dapat dipakai untuk menyelamatkan jiwa-jiwa untuk penginjilan misi, dan tolong berikanlah berkat kepada semua tangan-tangan yang memberi persembahan tersebut, supaya mereka dapat
mendapatkan pemulihan dan juga pemulihan dan juga penyembuhan dalam segala masalah rumah tangga mereka, dan juga jika mereka ada yang sakit biarlah mereka dipulihkan oleh Tuhan sebagai Tuhan Allah yang membawa lava kepada mereka. Dan berkatilah mereka supaya mereka dapat dipakai oleh Tuhan untuk Injil dan untuk menyelamatkan jiwa dan untuk penginjilan misi. Dan selama 1 minggu ke depan, dan 1 minggu ke depan pun mereka akan dipakai oleh Tuhan. Oleh karena itu, tolong berkatilah mereka supaya mereka dapat dipimpin oleh Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita berdoa, berdiri dan berdoa dengan firman yang Tuhan telah berikan pada kita hari ini. 참 교회 증거를 허락해 주옵소서. 237 5천 종족 렘넌트 현장 예배 회복을 위해 다 함께 기도드리겠습니다.